Banjir bandang kembali terjang sekotong Lombok Barat, puluhan rumah terendam, jembatan penghubung di Jalan Provinsi ruas Pelangan Simpang 3 Kombang menuju perbatasan Lombok Tengah terputus. Akibatnya akses ini lumpuh total, tidak bisa dilalui kendaraan. Banjir di tempat ini selalu menjadi langganan akibat tingginya intensitas hujan menyebabkan air laut dan sungai meluap. Hingga bendungan di Sekotong Tengah meluap tak mampu menampung air hujan sehingga aliran air mengalir deras ke sungai. Air sungai bahkan meluap hingga jembatan, menyebabkan warga harus berhati-hati melewati jembatan tersebut. Ya, untuk sementara berdasarkan hasil pemantauan kami di lapangan, kemarin sore teman-teman berangkat langsung ke lokasi kejadian, terutama yang korban banjir yang ada, bukan korban ya, tapi kejadian banjir yang ada di Dusun Ketapang, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong. Itu jumlah penduduk yang terdampak oleh kejadian banjir itu sekitar kurang lebih 100 kakak. Pihak BPBD dibantu tim reaksi cepat akan melakukan dropping bantuan mendesak seperti paket sembako, air minum, dan kelengkapan lainnya. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan OPD terkait seperti Dinsos untuk logistik, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk penanganan jalan, Dinas Pertanian untuk tanaman padi warga yang terdampak banjir. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Inilah kondisi rumah warga Desa Semelang, Sekong Atas. Mohon teman-teman. Hujan lebat yang mengguyur Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat menyebabkan banjir di sejumlah wilayah dan masuk ke permukiman dan merendam jalan desa serta rumah warga. Banjir juga menerjang jalan raya yang mengakibatkan gorong-gorong di lokasi tersebut hanyut. Akses menuju 4 desa juga terputus, yakni Desa Tongo, Desa Ahi Kangkung, Desa Tatar, dan Desa Talonang, serta ke Kecamatan Lunyuk putus total dan tak bisa dilalui kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Atau jalan yang terputus ini yaitu penghubung antara Desa Sekongkang Bawah menuju Desa Tongo, Tatar, dan Talonang. Itu kami mengimbau kepada masyarakat yang mau melintasi jalan untuk saat ini jangan melintasi karena akses tidak bisa dilalui. Dan untuk saat ini kami sedang melakukan pemasangan polis lain. Sebagai langkah pencegahan, petugas memasang garis polisi di sepanjang jalan yang terputus untuk memperingatkan masyarakat agar tidak melintas demi menghindari risiko kecelakaan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan petugas di lapangan hingga situasi kembali normal. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Jalan putus di Kecamatan Sekongkang yang sebelumnya putus akibat banjir kini telah dapat dilalui kembali. Pemerintah membangun gorong-gorong dan jembatan sementara di lokasi. Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi PUPR NTB Mustafa Baraks mengatakan jembatan sementara untuk mobil dan sepeda motor telah selesai dibangun dan kini bisa dilalui. Kini jalur utama dari Sumbawa Barat menuju Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa melalui jalur selatan ini sudah kembali normal. Pembangunan jembatan permanen segera dikoordinasikan dengan Dinas PUPR NTB tahun ini. Dan kami dari tim balai jalan juga ke pihak aman. Ya alhamdulillah, masyarakat juga sudah sampai 24 jam sudah akses. Langkah cepat ini diharapkan dapat mengembalikan mobilitas warga serta mendukung aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Atau pencabulan, tapi ini udah arah ke pedofil dan juga menciptakan. Mengupas isu-isu terhangat. Uang donasi ini milik saya. Agus bersedia nggak untuk ini? Saya sudah dikasih namanya. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kok bisa begini? Masuk dalam sebuah perangkap psikologis. Bisnya hampir sama dengan yang The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak?
AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Troy Appier, so he has. Oh, super goal towards the goal. Scott Kane. 3 times already in his young career, and he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah Jangan air. pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam, lintas barat, Terendam banjir, Bunuh ayah. TKP, Rumah tangga. pilkada Jerman, bakaran, sesuai makamkan. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room, tim menang, Sulawesi Utara, Jumawa, kita siapkan Rembesi, Ciguru, Presiden, Darat, Tewas, Besar Gabungan, tambah 10%. Jakarta. Bara deh. iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes, Bit air, Krisdayanti 9%. 2 korban. Gangster yang Uang upaya kami. Beliau. senjata dilem. iNews Prime Senin sampai Jumat. Hilang iNews malam selengkapnya. Kelas abu, Tewas tenggelam. erupsi terjadi. pencarian Agus meminta pelaku terlihat situs orang tersebut Indonesia naik menit ke 9 barat. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari Perkara. balikin uang gue, Gus? Gratis itu, Nanti kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham, silakan. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi berjalan oleh Bung Aiman. Baunya menyengat. Dungkit-dungkit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Kekerasan seksual 1000%. Bangga. Berapa korban? Udah pasti bela kalian. Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti ini ada Prime Show Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. ada game sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. Biar lama. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono. Saatnya rakyat bersuara. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan.
Satu keluarga asal Dusun Beber, Desa Pengenjek, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka bakar parah akibat kebocoran gas LPG 3 kg. 3 korban yakni suami istri dan anaknya yang masih balita. Ketiga korban menjalani perawatan intensif di RSUD Peraya dengan luka bakar cukup serius. Berdasarkan informasi dari rumah sakit, luka bakar suami istri ini hampir 80%, sedangkan anak hampir 100%. Namun sehari menjalani perawatan, balita bernama Jumadil tidak bisa diselamatkan dan meninggal dunia. Berdasarkan kesaksian dari tetangga korban, kebakaran terjadi lantaran gas LPG bocor yang dibiarkan selama seharian. Selain itu, kondisi ruangan yang tertutup tanpa ventilasi udara menyebabkan gas tersebut mengendap. Kemudian korban yakni Basri menyalakan rokok pada malam harinya hingga mengakibatkan ruangan menyala dan langsung menyambar tubuh mereka. Gasnya ini kan sudah menyebar, sudah menyebar. Akhirnya kena dengan pakaian, terus dia di sini. Nggak ada sangkut pautnya ini karena belum menyala ini. Oh iya. Berarti sedang ngumpul dia keluarga ini ya? Iya, sedang ngumpul di dalam sini. Suami lagi mau ngerokok. Iya, terus suaminya rokok. Ya. Sementara itu, untuk mencegah kejadian serupa, pemerintah Desa Pengenjek dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait penggunaan gas LPG guna memberikan edukasi ke masyarakat. Salah satu syarat untuk menggunakan gas itu adalah harus punya ruang yang cukup terbuka, ada ventilasi udara, ada jendela tempat kalau terjadi kebocoran tidak mengendap tidak di dalam ruangan. Selanjutnya suami istri yang saat ini masih menjalani perawatan rencananya akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Uji coba makan siang gratis yang dilaksanakan di salah satu madrasah di Lombok Tengah dan di Batu Layar, Lombok Barat, ditemukan banyak anak yang membawa pulang nasi kotak atau paket makan siang gratis mereka. Dalam setiap kelas hanya beberapa siswa saja yang makan makanan mereka, sisanya mereka memilih membawa pulang lantaran mereka harus membagi makan tersebut kepada keluarga mereka. Salah satu siswa juga menyembunyikan makan siang tersebut di dalam tas mereka karena setiap makan makanan yang enak dirinya harus membaginya kepada saudara atau ibunya. Makanya bawa pulang. Ya. Katanya ada yang mau kasih saudaranya juga, benar? Bagi-bagi ya? Iya, kasih saudaranya. Kenapa kasih saudaranya? Udah makan di sini berarti ya? Sedikit. Oh, berarti bawa pulang kasih saudara. Bagi-bagi gitu. Itu panitia pelaksana program makan siang gratis di Lombok mengaku miris karena masih banyak siswa yang belum sejahtera sehingga ketika mereka makan saja harus berbagi dengan saudara dan ibunya. Kalau masih banyak lagi yang orang coba-coba korupsi hak anak-anak, kita himbau kepada Lombok, Mataram khususnya, apa yang program bergizi dan catering jangan mencuri spek dari apa yang sudah diatur oleh pemerintah. Satu kelas itu yang makan di dalam hanya 6-8 orang. Sebagian besar mereka ada di luar, mereka bawa pulang. Ini harus menjadi perhatian Pak. Uji coba kali ini melibatkan 1.200 siswa. Pangan lokal bergizi juga sangat diperhatikan karena standar gizi yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional sangat ketat dan harus variatif. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pasca pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak, Direktorat Samapta Polda NTB terus meningkatkan upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan melaksanakan patroli cooling system di kawasan pantai Penghulu Agung dan lingkungan sekitar Ampenan Selatan, Kota Mataram. Patroli ini bertujuan untuk mencegah potensi kerawanan pasca pilkada, seperti konflik antar pendukung atau provokasi yang dapat memengaruhi stabilitas daerah. Kasubdit Gakum Direktorat Samapta Polda NTB, Kompol Iketut Swastika mengatakan, patroli ini guna memastikan suasana tetap kondusif pasca pilkada. Patroli cooling system menjadi langkah preventif untuk menjaga keharmonisan antar warga dan menenangkan situasi.
Selain patroli, Ditsamapta juga memberikan bantuan tali asi berupa paket sembako untuk masyarakat sekitar. Melaksanakan patroli presisi yang bertujuan untuk melaksanakan calling system, yaitu pasca pilkada, dalam bentuk sambang, door to door, memberikan himbauan, dan memberikan tali asih. Polda NTB mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, menghormati hasil pilkada, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu negatif. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Atau pencabulan, tapi ini udah arah ke pedofil dan juga menciptakan. Mengupas isu-isu terhangat. Uang donasi ini milik saya. Agus bersedia nggak untuk ini? Saya dikasih Agus. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kok bisa begini? Masuk dalam sebuah perangkap psikologis. Modusnya hampir sama dengan yang The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Troy Appiah, so he has. Oh, super goal towards the goal. Scott Kane. 3 times already in his young careers, and he does just it. Oh, doesn't he do that? Come on with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Money Weekend Room bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat. Terendam banjir. Bunuh ayah. TKP. Rumah tangga. Pilkada Jerman. Bakaran. Sesuai makamkan. Sederhananya. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Tim menang. Sulawesi Utara. Jumawa. Wasaan. Siapkan. Rembesi. Ciguru. Presiden. Utara. Tewas. Besar gabungan. Tambah Putosen. Jakarta. Bara dengan iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes. Bit air. Chris Dayanti 9%. 2 korban. Gangster yang Uang bayar kami. Beliau. Senjata dilek. iNews Prime Senin sampai Jumat. Hilang iNews malam selengkapnya. Kelas abu. Tewas tenggelam. erupsi Pencarian. Agus meminta pelaku Terlihat situs orang tersebut. Si Indonesia naik menit ke 9 barat. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. The Great Prime Time. bisa dikatakan lurus. Benarkah dari Perkara
balikin uang gue Gus. Gratis itu Kesal juga gitu. Bersama saya, Abraham silakan. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi jalan oleh Bung Aiman. Ini baunya menyengat. Diungkit-ungkit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Kekerasan seksual 1000%. Banyak. Berapa korban? Udah pasti bilang kali ya. Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti aja. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada game sosial yang serius. Musuh si gontok-gontokan. Biar lambat. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Ribuan jemaah memadati komplek Pondok Pesantren Salaf Modern Thohir Yasin di Desa Lendang Nangke, Kecamatan Masbage, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Kamis malam. Mereka berasal dari berbagai pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan dari berbagai daerah di Indonesia, datang menghadiri Zikrul Hauliyah ke-35 Ponpes tersebut dan mengikuti tradisi sakral yaitu nyeleng minyak 1000 hajat. Prosesi pembuatan minyak atau dalam bahasa Sasak, nyeleng minyak 1000 hajat ini dilaksanakan semalam suntuk, diawali dengan sholat sunat hajat, dilanjutkan dengan penyalaan api dan pencampuran bumbu atau ragi khusus oleh pimpinan pondok pesantren. Proses nyeleng minyak 1000 hajat ini berlangsung sakral, melibatkan ribuan jemaah yang terlibat dalam pembuatan minyak semuanya dari kaum laki. Prosesi pembuatan minyak dilakukan secara tradisional dan gotong royong tanpa menggunakan mesin. Jemaah yang terlibat harus suci, tidak boleh batal wudhu dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran selama berlangsung prosesi pembuatan minyak 1000 hajat hingga dibagikan ke warga yang membutuhkan. Tradisi nyeleng minyak 1000 hajat dilaksanakan 1 kali setahun setiap malam Jumat pertama bulan Rajab dan dipercaya bisa mengobati berbagai jenis penyakit atas izin Yang Maha Pencipta. Yang mana minyak obat hibziah, yang minyak obat penjaga lah ya, penjaga. Yang mana ini prosesnya itu dari ada yang 40 kelapa, 99 kelapa ya. Dari jenis-jenis bahan, ada berapa jenis bahan itu dalam proses pembuatan ini. Itu 1000 hajat ini minyak hibziah atau 1000 hajat ini yaitu untuk segala hajat kita ya, saja keinginan untuk apa yang kita menjadi hajat ya, untuk pengobatan, baik itu ada pengobatan untuk lahir maupun juga ada pengobatan untuk batin, untuk perasaan itu. Nah, tradisi turun-temurun diharapkan terus lestari sebagai warisan generasi berikutnya, sekaligus menjadi khasanah kearifan lokal masyarakat suku Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Puluhan sampi dari berbagai desa di Lombok Tengah dan Lombok Barat ambil bagian saat tradisi Malean Sampi.
Sebelum Malean Sampi, sapi-sapi tersebut digiring ke areal persawahan. Tradisi Malean Sampi ini sebagai wujud syukur para petani atas melimpahnya hasil panen dan menyambut datangnya musim tanam. Selain sebagai ajang silaturahmi, Malean Sampi menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Respon masyarakat setelah ada rencana ini juga sudah mulai masyarakat sangat tertarik sekali karena memang sebagai desa wisata itu perlu ada inovasi yang terus berkelanjutan dan intinya bahwa kita selama ini walaupun ada event-event yang lain tapi ini memang sangat didorong sekali. Tradisi Malean Sampi diapresiasi Dinas Pariwisata Lombok Tengah karena dinilai sebagai inovasi warga dalam melestarikan tradisi dan budaya suku Sasak Lombok hingga saat ini. Satu event yang memiliki keunikan yang tidak kita dapat di desa wisata lain. Ini perlu untuk diangkat, kemudian disusun storytellingnya. Menarik wisatawan datang berkunjung ke depannya, tradisi Malean Sampi ini akan dijadikan event tahunan pariwisata. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Ayam bakar Seraten adalah masakan khas Kampung Skarbela, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Konon, hidangan ini dahulu hanya disajikan sekali dalam setahun, yakni setiap perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun, belum lama ini makanan khas ini sudah ada di sejumlah restoran, bahkan ayam Seraten juga mulai merambah keluar Lombok. Menurut salah satu chef restoran di Gili Trawangan, cara membuat ayam Seraten sama dengan membuat ayam bakar pada umumnya, namun perbedaan hanya terletak pada bumbu. Selain cabai, bumbu ayam Seraten adalah bawang putih, tomat, garam, dan terasi. Ini namanya ayam panggang Seraten. Ini berasal dari Lombok murni, ini masakan Lombok. Jadi ayam panggang Seraten ini khusus dimasak di acara-acara tertentu ketika ada orang nikahan atau malam pertama orang ngambil. Khas dari ayam panggang Seraten ini tentunya karena ini Lombok, dominan dengan cabai, jadi tentunya pasti dia menonjol pedas. Jadi kita pakai di sini adalah bumbu genep atau ragi genep atau ragi beli atau kalau Indonesianya itu adalah bumbu lengkap. Agar lebih nikmat, tambahkan pula jeruk nipis dan gula merah guna memperoleh rasa asam dan manis. Baluri ayam dengan bumbu-bumbu tersebut dan panggang hingga matang. Dari Lombok Utara, Tim Liputan iNews melaporkan.